fakta perdamaian itu sama kuatnya kekuatan hukumnya dengan putusan pengadilan. Oh, Iya. iya. Berarti bisa untuk istilahnya dikuatkan lah status hukumnya Iya. mediasi-mediasi yang terjadi di luar pengadilan dengan mediator yang mungkin belum bersertifikat tapi Iya. sudah menghasilkan perdamaian seperti itu ya Bu ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama di podcast Bisik, bincang-bincang asik. Bersama saya di sini, Dea Rizka, sebagai analis perkara peradilan di Pengadilan Negeri Praya. Pada podcast Bisik episode ketiga kali ini, kita mengangkat tema tentang mediasi dengan judul Damai Itu Indah. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh seorang hakim muda yang cantik, Ibu Maulida Arianti. Halo Bu Lida, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu Lida? Alhamdulillah. Baik. Iya, jadi Bu Lida mungkin bisa diperkenalkan sedikit kepada penonton. Oh, gitu ya. Iya, perkenalan diri ya Bu. Saya Maulida Arianti, selaku hakim di PN Praya. Saya menjadi hakim di Pengadilan Negeri Praya itu sejak 30 November 2020 sampai dengan sekarang. Ya, baik. Jadi Ibu Maulida merupakan seorang hakim sekaligus mediator di Pengadilan Negeri Praya. Pengalaman beliau dalam menjadi mediator sudah cukup banyak dan kali ini beliau akan berbagi bersama kita semua tentang mediasi, khususnya mediasi di pengadilan. Nah, sebelum kita memulai lebih jauh, Bu, pertama-tama mungkin bisa dibagikan kepada kita semua ya, Bu ya, apa yang dimaksud dengan mediasi itu? Oh iya, sebelum saya menjelaskan lebih dalam tentang mediasi ya, terlebih dahulu saya sampaikan bahwa yang akan kita bahas dalam podcast kali ini adalah mediasi dalam perkara perdata. Oke. Karena yang sudah ada payung hukumnya dan diwajibkan kita untuk melaksanakan mediasi itu dalam perkara perdata. Kalau untuk perkara lainnya, misalnya perkara pidana itu dalam perkara anak juga ada ya, yang secara damai gitu melalui perundingan itu namanya diversi. Tapi tidak akan kita bahas lebih lanjut karena hari ini fokus kita kepada mediasi dalam perkara perdata. Nah, mediasi ini sendiri itu pengertiannya adalah cara penyelesaian sengketa perdata melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan di antara para pihak yang berperkara, yang mana mediasi ini dianggap sebagai cara yang tepat ya dan lebih efektif untuk menyelesaikan perkara agar hasil akhirnya itu nantinya lebih dapat memuaskan dan memenuhi rasa keadilan para pihak yang berperkara. Seperti kita ketahui sendiri, kalau seandainya perkara itu diselesaikan melalui proses persidangan, nah hasil akhirnya kan putusan nih. Nah, putusan ini kan tentunya ada pihak yang merasa tidak puas. Nah, kita sebagai hakim yang memutus perkara juga tidak bisa memuaskan semua pihak ya. Karena bagaimanapun kita sudah berusaha sebaik mungkin karena pasti akan ada pihak yang merasa tidak puas. Nah, mediasi ini dianggap sebagai akses ya yang seluas-luasnya agar para pihak bisa menyelesaikan perkara ini bagaimana nih yang terbaik menurut para pihak gitu. Berdasarkan keinginan mereka ya, win-win solution lah. Iya, win-win solution bagi para pihak ya Bu ya. Iya. Jadi dalam mediasi itu ada pihak-pihak yang bersengketa, kemudian selain itu ada mediator juga ya Bu ya, berarti di dalam mediasi. Pak, nanti para pihak ini akan dibantu oleh satu orang mediator untuk melakukan perundingan dan membantu menemukan solusi-solusi yang sekiranya bisa dijadikan untuk penyelesaian perkara. Jadi berada di tengah lah ya Bu ya, pihak mediator ini. Nah, siapa saja yang bisa menjadi mediator ketika dilakukan mediasi, terutama dalam perkara perdata ini Bu? Ya. Kalau untuk mediator sendiri itu yang pertama bisa hakim di pengadilan itu ya. Hakim yang sudah mengikuti pelatihan mediasi dan dinyatakan lulus dan sudah memiliki sertifikat sebagai mediator dari Mahkamah Agung. Kemudian selain hakim bisa juga dari pihak luar yang telah mengikuti pelatihan mediasi juga dan dinyatakan lulus dan memiliki sertifikat. Nah, pelatihannya ini dari lembaga yang sudah
terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Sejauh ini sih yang saya ketahui ada lembaga itu yang namanya PMN ya, Pusat Mediasi Nasional di Jakarta lokasinya. Cuma saya kurang tahu ya alamat lengkapnya di mana. Jadi ketika ada mediator yang di luar hakim untuk bisa memediasi pihak di pengadilan, itu tata caranya seperti apa Bu? Apakah harus mendaftar dulu atau bisa langsung pihaknya nih yang mau bawa mediator sendiri atau seperti apa Bu? Iya, jadi mediator yang dari luar pengadilan ini kan seperti yang sudah saya sebutkan, dia harus mengikuti pelatihan dulu, harus lulus pelatihan dulu, kemudian punya sertifikat. Nah nanti kita kan kalau sidang itu sebelum kita melakukan penunjukan mediator ya, kita tanyakan dulu kepada para pihak, apakah para pihak punya nih pilihan mediator sendiri yang untuk membantu proses mediasinya mereka. Kalau memang mereka ada, ya silakan. Tapi mediatornya harus memenuhi syarat-syarat itu. Kalau tidak ada, baru nanti kita tawarkan, oh di pengadilan kita juga ada mediator hakim ini, dia bisa memilih. Gitu. Oh, berarti ditanyakan kepada para pihak yang bersengketa akan menggunakan mediator dari mana, gitu ya Bu ya. Tadi kan Ibu bilang bahwasanya mediator itu harus bersertifikasi begitu ya Bu ya. Ketika ada mediator-mediator di desa mungkin seperti itu yang berhasil justru menjadi penengah bagi warganya yang bersengketa, berarti kan kecil kemungkinan sudah memiliki sertifikasi mediator, mengikuti pelatihan. Nah, tapi menghasilkan perdamaian nih Bu. Ketika mediasinya terjadi dengan cara seperti itu, apakah punya kekuatan hukum atau bagaimana caranya agar perdamaian yang dihasilkan dengan mediasi seperti itu dapat memiliki kekuatan hukum? Ya, kebetulan saya juga pernah dapat ya pertanyaan seperti ini waktu sosialisasi. Katanya sering nih para pihak nih bermasalah, tapi sudah bisa didamaikan, misalnya oleh kepala desa, kepala dusun gitu kan. Tetapi mereka ini bingung, nih apa ini dasarnya perdamaian yang kami buat nih. Nah, untuk itu dalam perma mediasi juga sudah ada solusinya. Nah, para pihak yang sudah berdamai ini silakan saja mengajukan gugatan. Akan tetapi lampirkan kesepakatan perdamaian yang sudah mereka buat di desa nih, dengan bukti-bukti yang bersangkutan dengan perkara itu apa saja yang diperlukan. Misalnya kalau perkara tanah mungkin sertifikat, apa perjanjian segala macam. Dan mereka ini mengajukan gugatan dan dengan kesepakatan perdamaian serta bukti-bukti itu. Nah, tujuannya ini untuk mendapatkan yang namanya akta perdamaian. Itu akta perdamaian itu sama kuatnya kekuatan hukumnya dengan putusan pengadilan. Iya. Berarti bisa untuk istilahnya dikuatkan lah status hukumnya mediasi-mediasi yang terjadi di luar pengadilan dengan mediator yang mungkin belum bersertifikat tapi sudah menghasilkan perdamaian seperti itu ya Bu ya. Baik. Nah, apa saja sih Bu perkara-perkara yang harus melewati nih tahap mediasi? Jadi yang harus melalui tahap mediasi ini itu adalah seluruh perkara perdata yang diajukan di pengadilan, wajib. Gitu ya. Mau itu perkara gugatan, bantahan, perlawanan terhadap putusan perstek. Tapi ada juga memang perkara-perkara yang dikecualikan untuk melakukan mediasi. Misalnya perkara-perkara yang waktunya tuh sudah ditentukan oleh undang-undang karena terbatas, misalnya perkara gugatan sederhana. Terus perkara yang penggugat atau tergugatnya tidak hadir ya, karena kalau pihak tidak hadir bagaimana mau melakukan mediasi ya kan. Oh baik, jadi hampir semua perkara perdata yang diajukan di pengadilan itu harus melewati tahap mediasi. Nah ketika tahap mediasinya gagal, berarti lanjut ke persidangan ya Bu ya? Iya. Nah ketika sudah di tengah-tengah persidangan nih, pihak tiba-tiba meminta ingin mediasi kembali, apakah hal tersebut diperbolehkan Bu? Kalau mediasi kembali itu tidak bisa ya, karena sebelum itu kita sudah memberikan waktu untuk mediasi ini dalam jangka waktu yang cukup lama lah ya. Jadi mediasi ini jangka waktunya itu 30 hari kerja sejak penunjukan mediator itu sendiri. Nah, kalau 30 hari belum cukup, tetap masih ada perpanjangan waktu 30 hari kerja lagi. Artinya kita sudah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk para pihak melakukan mediasi, mencari penyelesaian bagaimana nih supaya perkara ini bisa diselesaikan dengan kesepakatan.
Nah, kalau memang sudah gagal, tidak berhasil, maka perkara dilanjutkan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kepada para pihak untuk melakukan yang namanya perdamaian sukarela. Nah, jadi nanti para pihak ini bisa melakukan damai di luar, kemudian membuat kesepakatan. Nah, kemudian ketika di persidangan, oh Pak Hakim, Bu Hakim, ini kami udah damai nih di luar, ada kesepakatannya nih, silakan aja diserahkan. Kemudian perkara ini kami mau selesaikan secara damai, udah ada kesepakatannya, itu bisa. Oh, berarti kalau untuk mediasi yang secara formal menggunakan mediator, baik dari hakim maupun mediator di luar, itu hanya bisa dilakukan satu kali ya Bu ya, sebelum masuk kepada tahap persidangan. Iya. Tapi kalau di dalam acara persidangan tiba-tiba para pihak mediasi atau berdamai secara sukarela tadi istilahnya Bu ya, itu maka diperbolehkan gitu. Iya. Nah, ketika dalam perkara-perkara perdata kan tidak jarang ya Bu ya, para pihak itu menggunakan kuasa hukum. Apakah ketika mediasi harus selalu prinsipalnya atau pihaknya yang datang, atau memang boleh nih kuasa hukumnya itu mewakili sejak awal, sejak tahap mediasi gitu? Pada prinsipnya ya, yang wajib hadir itu adalah para pihak yang berperkara. Dan karena mediasi ini juga ada anjurannya bahwa mediasi ini harus dilakukan dengan itikat baik. Dan ada konsekuensinya nih kalau para pihak ini tidak hadir secara 2 kali berturut-turut, ada konsekuensinya terhadap perkara yang diajukan, ada akibat hukumnya. Nah, maka dari itu sebisa mungkin pihak ini wajib hadir. Tapi ada beberapa alasan, misalnya yang sah ya, yang memang pihak ini benar-benar tidak bisa hadir, nah kemudian ingin mengkuasakan gitu kepada kuasa hukumnya. Nah, tentunya tetap ada syarat yang harus dipenuhi, bisa diwakili, akan tetapi itu tadi para pihak ini ketidakhadirannya itu berdasarkan alasan yang sah. Kemudian ada surat kuasa khusus untuk mediasi bagi kuasa hukum yang mau mewakili para pihak ini melaksanakan mediasi. Oh, baik. Mungkin sedikit alasan-alasan yang bisa gitu untuk diwakili oleh kuasa hukum yang pernah terjadi mungkin di Pengadilan Negeri Praia, seperti misalnya pihaknya kenapa gitu Bu, Oh iya, sehingga bisa diwakili. pernah waktu mediasi saya itu, karena kan yang berperkara ini kadang-kadang sudah orang tua, udah sakit-sakitan, atau mungkin lokasinya jauh, itu yang tidak memungkinkan, bisa kita maklumi bahwa para pihak ini tidak hadir. Oke, baik. Gini, kalau bisa juga mediasi ini sebenarnya kalau pihak ini tidak memungkinkan untuk hadir langsung, tapi bisa hadir melalui audio visual. Nah, sekarang itu juga sudah ada permen yang mengatur, Permen nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi elektronik. Nah, silakan nanti bisa dibaca lebih lanjut. Baik, jadi sudah ada aturan terbaru ya terkait mediasi secara elektronik bahwa bisa melalui audiovisual untuk kehadiran pihak-pihak yang tidak bisa hadir di pengadilan begitu. Nah, Pengadilan Negeri Praia ini sendiri kan memiliki ruang mediasi. Apakah ketika pihak akan melakukan mediasi itu harus selalu di ruang mediasi yang sudah disediakan, atau boleh dilakukan di luar-luar gedung misalnya, atau di ruang mediasi terbuka seperti itu Bu? Terkait ruang untuk melaksanakan mediasi ya, apabila mediatornya ini hakim di pengadilan yang bersangkutan atau pegawai pengadilan, maka mediasi itu harus dilakukan di ruang mediasi yang di pengadilan itu, tidak boleh di luar. Berdasarkan permanya dilarang untuk melakukan di luar. Berarti ketika mediatornya yang ditunjuk oleh pihak tapi di luar pegawai pengadilan, maka boleh dilakukan di mana saja begitu ya Bu? Iya, boleh. Karena kalau mediatornya dari luar, baru boleh mereka melaksanakan di luar. Nah, tapi sebaliknya nih Bu, ketika mediatornya itu dari luar pengadilan, apakah boleh dia menggunakan ruang mediasi yang ada di pengadilan? Oh boleh, tetap boleh dipakai. Tapi kita yang nggak boleh keluar. Oh baik, jadi aturannya satu arah gitu ya Bu ya. Pegawai pengadilan yang tidak boleh memediasi di luar ruang mediasi di pengadilan, sedangkan mediator dari luar boleh menggunakan ruang mediasi di pengadilan. Baik. Jadi mungkin terakhir ya Bu ya, sebagai hakim mediator yang sudah banyak jam tayangnya istilahnya Bu ya, memediasi para pihak yang bersengketa nih, adakah tips yang bisa dibagikan Bu bagi para mediator dalam memediasi pihak-pihak yang bersengketa? Karena kan
tujuan gitu ya dari mediasi ini menciptakan perdamaian. Iya. Seperti slogan di ruang mediasi Pengadilan Negeri Praia, damai itu indah gitu. Nah, apa tips-tipsnya nih biar para pihak yang bersengketa itu bisa berdamai hanya sampai tahap mediasi, tidak perlu sampai ke persidangan gitu, Bu? Sejauh ini dari mediasi-mediasi yang pernah saya laksanakan, tips dari saya sejauh saya pernah melaksanakan mediasi ini ya, itu ada 2, harus netral dan sabar. Baik. Kenapa kita harus netral? Karena ini kan ada 2 pihak ya yang berperkara. Kita harus mendengarkan masing-masing apa nih keluhannya. Mereka ini maunya bagaimana? Tanpa kita itu bersikap seolah-olah berat sebelah nih kepada salah satu pihak. Karena ini nanti akan menimbulkan katanya mau damai win-win solution tapi kok begini sih, tawaran saya kok nggak diindahkan sedangkan yang ini gitu. Kemudian harus sabar karena ya namanya pihak berperkara tentunya itu mereka datang itu dengan sudah sangat kadang-kadang emosi ya. Jadi kita mediator ini harus yang sabar. Kita jelaskan baik-baik bahwa mediasi ini kan penyelesaian perkara secara damai. Kalau sejak awal sudah emosi, mau bagaimana kita mau menemukan solusi yang tepat bagi kedua belah pihak? Kalau saya sih itu aja, harus netral dan sabar. Oke, baik. Jadi ada 2 tips dari Ibu Maulida untuk menjadi seorang mediator, netral dan sabar. Nah, itu dia tips-tips dan sharing yang sangat menarik dari Ibu Maulida Arianti sebagai salah satu hakim mediator di Pengadilan Negeri Praia. Semoga dapat bermanfaat bagi para penonton semuanya. Nah, dari bincang-bincang asik saya bersama Ibu Maulida Arianti, dapat kita simpulkan bahwa mediasi di pengadilan dapat dilakukan oleh hakim mediator maupun mediator dari luar pengadilan. Nah, mediasi di pengadilan ini bertujuan untuk menciptakan perdamaian karena damai itu indah. Dan ingat, tips sebagai mediator adalah harus selalu bersikap netral dan sabar. Mungkin itu ya Bu ya. Jadi sungguh luar biasa sekali bincang-bincang asik kita pada episode kali ini. Bertemu seorang hakim muda yang cantik, kemudian dengan banyak pengalamannya bersedia membagikan cerita pengalamannya bersama kami di sini yang tentunya dapat menambah wawasan bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Maulida karena sudah berkenan hadir dan berbincang-bincang bersama dalam podcast Bisik Pengadilan Negeri Praia. Nah, nantikan podcast Bisik Pengadilan Negeri Praia episode selanjutnya. Pengadilan Negeri Praia proaktif.